warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengangkat tentang tantangan penegakan hukum pada penerapan pidana mati dengan masa percobaan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Agustiani dengan NIM D1A 02310051. Perkenalkan, saya Bayi Husna Darujaliadi dengan NIM D1A 02310119. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Febiola dengan NIM D1A 023101002. Saya M. Yazid dengan NIM D1A 023102217. Dan saya Algida Larasati dengan NIM D1A 0231005. Saya Nadera Mayangsari dengan NIM D1A 023100050. Saya Dira Daratalia dengan NIM D1A 023100018. Dadah. Bagaimana sih tantangan penegakan hukum pada penerapan pidana mati dengan masa percobaan di Indonesia? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu, di mana Indonesia sendiri masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum pidananya. Dan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP Nasional, itu muncul perbaruan penting berupa pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk sebagai jalan tengah antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Namun, tentu dalam penerapannya timbul akan sejumlah konflik. Yang pertama itu rumusan syarat seperti menunjukkan penyesalan dan ada harapan untuk diperbaiki, di mana hal itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Konflik yang kedua itu di mana KUHP baru ini sendiri belum didukung mengenai pengaturan pelaksanaan yang jelas mengenai mekanisme pengawasan, evaluasi, dan konversi pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Nah, selain itu, ada potensi konflik norma antara KUHP nasional dan undang-undang pidana khusus seperti narkotika, terorisme, dan korupsi. Karena belum jelas hubungan penerapan pidana mati bersyarat dalam aturan umum dan khusus. Dari sisi kelembagaan, penerapannya juga menuntut kapasitas hakim, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan yang memadai. Sementara kondisi lapas di Indonesia masih menghadapi overcrowding dan keterbatasan sumber daya. Pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Berbeda dengan KUHP lama, KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan konsep pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Kemudian, ini diatur dalam pasal 100 KUHP baru, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan apabila mempertimbangkan adanya rasa penyesalan dari terdakwa, harapan untuk memperbaiki diri, serta peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Masa percobaan tersebut wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan dan dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan masa percobaan ini memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik selama menjalankan pidana. Apabila dalam masa percobaan 10 tahun, terpidana menunjukkan sikap terpuji dan terdapat harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, apabila terpidana tidak menunjukkan perubahan perilaku yang tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati tetap dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Selanjutnya, ketentuan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP nasional dapat dilihat atau berpacu pada KUHP lama yang sudah tidak berlaku maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Salah satu pembaruan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah perubahan cara memandang pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru atau KUHP nasional menempatkan pidana mati sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif dan penerapannya dilakukan secara lebih berhati-hati. Ketentuan mengenai pidana mati dengan masa percobaan itu diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya, pada mulanya bunyi ketentuan pidana mati dengan percobaan adalah sebagaimana dapat dilihat di pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun sejak berlakunya ketentuan
ketentuan penyesuaian pidana dalam pasal 7 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, ketentuan pasal 100 ayat 2 dan 5 itu dihapus. Sehingga ketentuan barunya yaitu yang pertama, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 selama 10 tahun. Yang kedua, tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Lalu yang terakhir, selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pidana mati tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, materi mengenai penerapan pidana mati dengan masa percobaan di Indonesia. Penerapan pidana mati dengan masa percobaan di Indonesia diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai bagian dari pembaruan KUHP baru. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila terdakwa menunjukkan penyesalan dan masih memiliki kemungkinan untuk memperbaiki diri. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hukum. Tantangan yang pertama yaitu pengaturan masa percobaan dalam KUHP baru, di mana pengaturan pidana mati dengan masa percobaan masih menimbulkan banyak penafsiran. Kemudian, dia belum jelas mekanisme penerapan masa percobaan yang secara konsisten, serta berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di setiap pengadilan dan mengurangi kepastian hukum. Yang kedua, kekosongan hukum dalam pelaksanaan pidana mati. Dalam hal ini, belum ada aturan jelas mengenai status terpidana mati yang diputus berdasarkan KUHP lama. Selanjutnya, menimbulkan ketidakpastian apakah mereka dapat memperoleh masa percobaan 10 tahun. Yang ketiga, mengenai tidak adanya pedoman teknis yang jelas. Dalam hal ini, belum tersedia peraturan pelaksana yang rinci bagi hakim, kejaksaan, dan lembaga permasyarakatan. Dan juga aparat penegak hukum dapat mengalami kesulitan dalam prosedur pelaksanaan serta menyebabkan penerapan hukum tidak seragam dan menimbulkan ketidakpastian. Yang selanjutnya, keempat, kesulitan menilai perubahan perilaku terpidana. Dalam KUHP belum memberikan ukuran yang jelas mengenai berkelakuan terpuji atau menunjukkan penyesalan, dan penilaian dapat menjadi subjektif dan berbeda antar lembaga serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya itu ada tantangan yang kelima, yaitu resiko kesalahan vonis, yaitu hukuman mati tidak diperbaiki jika ada salah eksekusi, jadi perlu sangat hati-hati dalam perlindungan HAM. Selanjutnya ada perbedaan pandangan praktisi atau akademisi dan aparat berbeda pendapat sosial, kekosongan hukum, dan transisi penerapan KUHP baru. Yang ketujuh itu ada tekanan HAM internasional, yaitu tren global mengurangi hukuman mati. Indonesia menghadapi kritik ini dan harus hati-hati meski ada masa percobaan. Dan yang terakhir itu yang ke-8, ketidakkonsistenan hakim, yaitu ada kemungkinan putusan berbeda soal percantuman masa percobaan yang bisa menyebabkan ketidakadilan. Ya, yang terakhir kesimpulannya. Peraturan pidana mati dengan masa percobaan dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pidana mati kini menjadi pidana khusus yang dapat dijatuhkan secara alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Kebijakan ini menunjukkan perubahan paradigma pemidanaan yang lebih menekankan nilai kemanusiaan. Kesempatan memperbaiki diri dalam penerapannya masih terdapat berbagai kendala seperti belum jelasnya mekanisme pelaksanaan masa percobaan, belum adanya pedoman teknis yang rinci, serta sulitnya menilai perubahan perilaku dan penyelesaian terpidana. Selain itu, terdapat potensi perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum dan konflik dengan aturan pidana khusus selanjutnya. Sekian dari hasil pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.